mana kita setelah meninggal? Meninggal dalam artian roh kita meninggalkan tubuh kita. Pas kita udah gak berdaya di dunia ini, udah gak bisa nafas, gak bisa gerak, otak udah gak bekerja. Kemana menurut kalian? Jawabannya variatif. Ada yang berpendapat kalau ya hilang gitu aja, wush, musnah. Ada yang berpendapat juga bersatu sama elemen-elemen yang ada di dunia, kayak tanah, air, udara, tumbuhan, dan lain-lain. Di video game lebih banyak lagi versinya. Ada yang jadi live stream, sumber energi buat bumi, if you know what I mean. Tapi kebanyakan dari kita percaya abis kita meninggal, roh kita bakal pergi ke tempat lain yang lebih baik atau lebih buruk. Yep, konsep surga neraka itu udah umum lah dan disetujui sama paling banyak orang. Sebagian besar penghuni bumi tahu konsep ini. Konsep ini ada di sebagian besar agama juga, kepercayaan. Gak cuma kepercayaan modern, kepercayaan ini udah ada dari jadul, zaman dulu. Mitologi Yunani salah satunya, yang bakal kita bahas nih sekarang. Kalau surganya namanya Elysium, purgatorinya itu Asphodel Meadows, tempat pemberhentian pertama para jiwa yang baru aja meninggoy itu Underworld alias kerajaannya Babang Hades. Nah, kalau nerakanya itu Tartarus, tempat orang buangan. Pernah kepikiran gak sih nerakanya Greek mythology tuh kayak apa ya? Isinya bakal ada apa aja? Kali ini akan dibahas lengkap seputar Tartarus. Agak lain nih konsep neraka di mitologi Yunani sama agama kebanyakan. Karena neraka itu bukan cuma tempat, tapi suatu makhluk, tepatnya dewa. Yap, Tartarus itu dewa. Jadi, Tartarus ini adalah dewa primordial atau dewa generasi pertama dalam mitologi Yunani. Beda nih sama Zeus, Poseidon, Hades yang ada di generasi ketiga atau yang disebut the Olympians. Dewa-dewi primordials tuh lebih ke simbolis dan berupa personifikasi. Kayak Dewi Gaia, personifikasi bumi, Uranus, personifikasi langit. Mungkin banyak yang masih belum tahu gimana sih asal-usul Tartarus ini? Kalau bahas dewa-dewi primordial berarti kita harus tarik jauh banget ke belakang saat dimulainya penciptaan dunia dalam mitologi Yunani. Pada awalnya kan kosong, gak ada apa-apa. Nah, kekosongan itu disebut void. Setelah itu pertama kali yang muncul adalah chaos atau kekacauan, dan dari kekacauan ini muncul Gaia yang melambangkan bumi dan dianggap ibu dari segala penciptaan. Nah, Tartarus itu tepatnya berada di bawah bumi, tempat yang panas banget. Jadi Tartarus ini tuh tempatnya menghukum jiwa-jiwa orang yang udah mati. Biasanya mereka yang dihukum di sini tuh karena selama hidupnya melakukan dosa dan kejahatan. Selain itu, dewa penguasa juga bisa ngirim seseorang ke tempat ini. Dikatakan kalau jiwa orang yang udah mati butuh waktu selama 9 hari buat ngelakuin perjalanan sampai ke Tartarus. Di Underworld, jiwa-jiwa manusia yang telah mati dihakimi sama Radamanthus, Aeacus, dan Minos. Jadi mereka ini disebut the Judges of Death. Mereka yang berwenang mutusin kemana jiwa orang yang mati ditempatkan. Seperti yang tadi aku bilang, buat orang-orang yang baik, selama hidupnya mereka bakal masuk ke Elysium atau surga. Kalau yang biasa-biasa aja, nggak baik, nggak jahat, masuknya ke padang rumput yang disebut sebagai Asphodel. Nah, jiwa-jiwa orang berdosa yang ngelakuin kejahatan bakal masuk ke Tartarus. Sementara yang bertugas buat menghukum para pendosa di neraka ini tuh Erinyes, yang juga dikenal sebagai dewi kemurkaan dan pembalasan dendam yang tinggal di Underworld. Ternyata bukan cuma manusia doang yang bisa dikurung dalam Tartarus. Bahkan para Titans dan dewa sekalipun juga bisa dihukum di tempat ini. Di generasi ketiga, dewa yang menguasai Underworld termasuk Tartarus sekarang ini adalah Hades, dan di gerbang nerakanya dijaga sama anjing raksasa Cerberus. Anjingnya Hades yang punya 3 kepala. Ini juga udah pernah aku bahas di video khusus Cerberus, bisa cek di sana. Di sepanjang cerita mitologi Yunani tuh ada banyak makhluk yang pernah masuk dan dikurung dalam Tartarus. Penasaran siapa aja mereka? Hecatoncheires and Cyclops. Di generasi pertama ketika Uranus masih jadi penguasa di zaman ini, makhluk yang pernah masuk ke Tartarus tuh yang aku sebutin barusan. Jadi mereka ini monster yang terlahir dari Uranus dan juga Gaia. Hecatoncheires itu punya tangan dan kepala yang banyak banget, terdiri dari 50 kepala dan 100 tangan.
Berarti kalau 50 kepala, kalau dia bermuka 2, 100 dong. Jadi penampilannya tuh kayak monster, ngeri banget, serem banget. Hackett and Cares juga punya beberapa saudara, yaitu para Cyclops yang penampilannya juga nggak kalah nyeremin. Ya, biasanya sih udah pada familiar lah ya sama Cyclops. Badannya gede, punya satu mata bulat di dahinya. Karena ngeliat penampilan anak-anaknya yang jelek, buruk rupa, dan nyeremin, Uranus tuh kayak nggak suka gitu ngeliat mereka. Nggak sudi gitu. Terus dia nyuruh Gaia buat masukin lagi mereka ke dalam perutnya, yang tidak lain tidak bukan adalah Tartarus. Kesian ya, cuman karena nggak good looking sampai dimasukin ke neraka. Ternyata emang istilah keadilan bagi masyarakat good looking itu udah ada sejak zaman mitologi. Jadi gak heran sifat ini kebawa sampai sekarang. Tapi Gaia gak senang sama perlakuan Uranus ke anak-anaknya. Jadi dia nyusun rencana sama si Kronos buat ngebebasin mereka dari Tartarus. Tujuan Kronos ngebebasin mereka dari Tartarus supaya bisa bantu dia mengebiri ayahnya dengan sebuah sabit yang disebut Adamant. Lalu mengkudeta dan ngambil kekuasaan dari Bapak kek. Setelah Kronos berhasil mengkudeta Uranus dan jadi penerus tahta selanjutnya, Kronos jadi nganggep Hackett and Cares dan Cyclops ini sebagai ancaman karena menyaksikan sendiri betapa mengerikannya kekuatan mereka. Dari situ Kronos terus ngurung mereka di Tartarus dan dijaga sama monster yang bernama Campe. Jadi mereka balik lagi deh ke tempat ini. Kasian ya, padahal dibantuin. Kronos. Di suatu hari Kronos dapat ramalan dari Uranus dan Gaia kalau anak-anaknya tuh suatu hari nanti bakalan mengkudeta dirinya dan jadi penguasa dunia selanjutnya seperti yang dia lakuin ke bapaknya, Kualat. Jadi Kronos berupaya biar ramalan ini gak bakal terjadi. Akhirnya dia nelen setiap anak yang lahir. Ya, ini udah pernah aku bahas sih di asal mula mitologi Yunani. Kemudian Rhea, ibu dari anak-anak Kronos yang ditelen tadi tuh kesel dan gak suka sama perlakuan Kronos. Dia sakit karena anak-anaknya yang baru aja dilahirin udah langsung dimakan, ditelen sama si Kronos suaminya. Ya iya sih, siapa juga seorang ibu yang tega banget ngeliat anak-anaknya diperlakuin kayak gitu kan. Akhirnya Rhea menyembunyikan anak terakhirnya, yaitu Zeus. Rhea mengelabui Kronos dengan cara nukar Zeus dengan sebuah batu dan dikasih ke Kronos buat ditelan sama dia. Terus Zeus ini tumbuh jadi sosok yang kuat dan akhirnya balas dendam ke bapaknya. Terus dia berhasil ngeluarin saudara-saudara Zeus yang ditelan sama Kronos dengan sebuah ramuan yang bikin Kronos jadi muntah-muntah. Dia muntahin tuh semua anak-anaknya. Terus bareng-bareng sama saudara-saudaranya ini mereka bisa ngalahin Kronos dan Zeus ngambil alih kekuasaan. Abis itu Kronos dilempar ke Tartarus. The Titans. Nggak sampai di situ, Zeus sama saudara-saudaranya atau di Olympians ini berperang melawan para Titans lainnya. Perang ini disebut sebagai Titanomachy. Tapi nggak semua Titan milih kelompok Titan dalam perang ini. Semua Titan wanita atau yang disebut Titan Knights itu lebih milih netral, nggak berpihak kemanapun. Mereka adalah Theia, Rhea, Themis, Mnemosyne, Phoebe, dan Thetis. Sedangkan Titan Prometheus, Epimetheus, Styx beserta anak-anaknya berpihak sama Zeus. Kemudian Zeus pergi ke Tartarus buat ngebebasin para Cyclops dan Hackett and Cares yang dikurung sama Kronos. Campe yang ditugasin buat ngejaga mereka di Tartarus akhirnya berhasil dibunuh sama Zeus. Terus Cyclops dan Hackett and Cares berhasil bebas. Mereka terus ngebantu dewa-dewi Olympus buat berperang melawan para Titans. Karena seperti yang kita tahu mereka ini makhluk yang punya kekuatan overpowered. Kuat banget. Makanya Kronos sendiri sampai ngeri sama kekuatan mereka. Hackett and Cares sama Cyclops ini berperan penting banget selama Titanomachy. Para Cyclops ngebantu ngebuatin senjata-senjata hebat buat Zeus dan saudara-saudaranya. Termasuk senjata andalan Zeus yang jadi ciri khasnya. Ini adalah bolt, petirnya Zeus. Sedangkan 3 Hackett and Cares kuat banget, mereka bisa ngelemparin 300 batu besar ke para Titans dalam sekali lempar. Perang ini pun berlangsung selama 10 tahun dan akhirnya dimenangkan sama The Olympians. Habis itu Zeus ngurung para Titan yang berperang melawan dia ke dalam Tartarus. Arc.
Selama perang besar Titanomachy, ternyata ada dewi yang berkhianat sama The Olympians, terus berpihak ke para Titans. Jadi nggak cuma dari pihak Titan aja ada yang berkhianat kayak Prometheus, tapi dari pihak Olympians juga. Dia adalah Ark. Jadi Ark ini adalah dewi pembawa pesan atau messengernya para dewa, mirip sih sama Hermes ya. Dia jadi pembawa pesan bukan tanpa alasan, karena dia punya sayap yang bisa bikin dia terbang melesat sat dengan cepet banget. Ark ini juga punya saudara yang namanya Ares. Jadi sama juga nih, dia juga dewi pembawa pesan buat para dewa Olympus, khususnya Hera. Sama kayak si Ark, dia juga punya sayap dan dikenal sebagai Dewi Pelangi. Bukan tanpa alasan, karena Dewi ini ngelakuin perjalanannya di atas pelangi buat ngebawa pesan para dewa. Ares ini nggak kalah cepat dari Ark. Dia bisa pergi dari satu ujung dunia ke ujung dunia lainnya dengan kecepatan angin dan pelanginya. Selama perang Titanomachy, Ark berkhianat sama para dewa Olympus. Jadi dia lebih mihak para Titans. Nah, beda nih sama Ares yang tetap setia sama para dewa Olympus. Akhirnya Ark jadi pembawa pesan atau messengernya para Titan, sementara Ares tetap jadi pembawa pesannya dewa Olympus. Kedua saudara ini musuhan deh dalam perang ini. Aneh ya. Pas akhirnya Olympians menang, Zeus ngukum Ark karena udah berkhianat. Sayapnya dicabut sama Zeus, terus dia ngelempar Ark bareng sama para Titans ke dalam Tartarus. Sayapnya ini kemudian dijadiin Zeus sebagai hadiah pernikahan dan dikasih ke Peleus dan Thetis di hari pernikahan mereka. Typhon. Kalau Hecate Keres digambarin sebagai sosok monster yang ngeri banget, serem, jelek, dan brutal banget. Ada sosok monster lain yang gak kalah mengerikan. Dia adalah Typhon. Ini monster ngeri banget. Kekuatannya gak main-main, bahkan bisa menyaingi para dewa, termasuk Zeus. Kayaknya semuanya lawan dia tuh KO gitu. Dia juga disebut sebagai ayah dari para monster, karena Typhon nikah sama Echidna, mother monster, dan mereka melahirkan keturunan monster-monster yang mengerikan dan terkenal banget di mitologi Yunani, kayak Cerberus, Hydra, Gorgon, Medusa, dan Chimera. Buat asal-usul Typhon sendiri, ada beberapa versi. Menurut Hesiod, Typhon merupakan anak terakhir dari Gaia. Jadi pas Zeus ngalahin para Titan selama Titanomachy dan ngirim mereka ke Tartarus, Gaia marah sama para dewa karena ya udah nyakitin anak-anaknya. Padahal Olympians cucunya ya. Ya udah, terus dia ngelahirin Typhon deh buat ngelawan cucu-cucunya. Dalam versi lain, menurut himne Homer Apollo, Typhon ini anak Hera. Jadi ceritanya Hera marah sama Zeus karena udah ngelahirin Athena. Kan Athena ini terlahir dari kepalanya Zeus yang sebenarnya tuh berasal dari Metis yang dihamili sama Zeus. Jadi dia nyuruh Metis buat berubah jadi tetesan air terus diminumlah sama Zeus. Kisah tentang Athena ini agak aneh dan absurd banget. Yang penasaran langsung aja go check my video tentang Athena. Pokoknya intinya Hera ngamuk sama Zeus, terus dia berdoa sama Gaia, Uranus, dan para Titan buat ngasih dia seorang putra yang lebih kuat dari Zeus. Dari sini lahirlah Typhon. Kemudian Hera ngasih bayi Typhon sama ular piton buat digedein, dan Typhon tumbuh jadi kutukan besar yang mengerikan bagi umat manusia, bahkan para dewa sekalipun. Typhon punya 100 kepala ular yang nyemburin api. Kemudian dari pinggang ke atas berbentuk humanoid bersayap, dan dari pinggang ke bawah kayak ekor ular. Monster ini juga digambarin punya ukuran yang jumbo banget, raksasa, gede banget, bahkan dikatakan melampaui semua gunung, dan kepalanya sampai bisa menyapu bintang-bintang di langit saking besarnya. Dari matanya muncul kobaran api. Dia punya rambut ular yang mengeluarkan racun, mirip-mirip kayak Medusa. Lalu dari 100 kepalanya ngeluarin suara-suara jeritan yang creepy dan serem banget pokoknya deh. Kemudian Typhon berantem sama Zeus, dan pertarungan ini adalah pertarungan yang terbesar di mitologi Yunani. Sebagian besar dewa sampai pada kabur-kabur gitu. Pertarungan ini bikin bumi bergetar. Muncul guntur dan kilat dari langit dan semburan api. Typhon membakar langit, bumi, juga laut. Bikin dunia tuh bergejolak sampai ke bawah ke Underworld, dan Tartarus bergetar di pertempuran ini. Dahsyat banget kan? Tapi pada akhirnya Zeus berhasil ngalahin Typhon dengan kekuatan petirnya. Monster ini dilemparin sama Zeus ke dalam Tartarus. Jadi akhirnya Typhon dikurung deh di tempat ini. Sisyphus. Tahu nggak kalau ternyata ada manusia yang mampu nipu, mengelabui para dewa?
termasuk kematian sebelum dia dihukum di Tartarus. Dia adalah Sisyphus. Ini udah pernah aku bahas di video aku yang judulnya Sisyphus. Singkatnya aku ceritain, dia ini adalah raja pertama Korintus. Dia terkenal cerdas, licik. Dia orang terpintar saat itu. Soalnya dia ini keturunannya Prometheus, Titan yang cerdas dan pintar banget. Dan Prometheus pernah mengelabui Zeus dan bantu memajukan peradaban umat manusia. Sifat dan kecerdasannya ini nurun ke Sisyphus. Pokoknya intinya Sisyphus ini ngebikin marah Zeus. Buat lengkapnya langsung aja cek video aku yang itu ya. Dan Zeus pun nyuruh Thanatos, dewa kematian, buat nyabut nyawanya si Sisyphus. Tapi dia bisa mengelabui Thanatos. Dia menipu sang kematian. Habis itu dia rantai si Thanatos. Jadi dia kabur dari kematian. Dengan gabutnya Thanatos, jadi gak ada yang mati kan, gak ada yang meninggal. Underworld, Tartarus sepi, ya kan? Hades bingung, kok gak ada orang. Si Ares pun dewa perang juga kayak, loh kok gak ada yang mati, gak seru banget nih perang gue gitu. Singkat cerita, dia tuh udah nipu dewa banyak banget, termasuk Hades. Dia sempat masuk ke dalam Underworld. Nah akhirnya si Zeus udah pusing banget sama kelakuan si Sisyphus ini. Dia ngirim Hermes buat nyari Sisyphus dan bawa si Sisyphus ke Underworld lagi. Terus Hades masukin dia ke dalam Tartarus dan dia dikasih hukuman buat dorong batu yang berat banget ke atas puncak gunung. Tapi anehnya waktu dia hampir berhasil mencapai puncak, batunya jatuh, terguling lagi ke bawah. Akhirnya Sisyphus harus ngulangin lagi dorong batu ini sampai ke atas. Dia dikutuk ngelakuin hal ini terus-menerus, mengulang siklus ini sampai selama-lamanya di dalam Tartarus. Ixion, mau tahu manusia yang pantas banget dihukum ke dalam Tartarus karena perbuatannya? Dia adalah Ixion. Manusia ini bejat banget pokoknya. Gak heran kok dia sampai masuk ke Tartarus. Jadi ceritanya dia ini raja bangsa Lapeth. Terus dia nikah sama Dia. Ixion nikah sama Dia. Dia ini putrinya Dioneus, raja Ferebe. Tapi di pernikahan Ixion sama Dia, Ixion ngelanggar janjinya sama mertuanya. Dia gak mau bayar mas kawin mahal yang dijanjikannya. Karena kesel, mertuanya nyuri kuda-kuda punya Ixion. Padahal Ixion ini tahu, tapi pura-pura gak marah. Jadi dianggap kayak gak ada apa-apa aja gitu. Terus mertuanya tadi diundang ke istananya, tapi setelah sampai di sana, Ixion lalu mendorong mertuanya ini ke tempat tidur dari bara api sampai dia mati terbakar di sini. Ixion ini jadi contoh orang yang ngelakuin pembunuhan keluarga pertama di cerita mitologi Yunani. Ngelihat kelakuannya ini, Ixion dikenal sebagai penjahat. Bahkan para raja di daerah sekitarnya hilang respek sama kelakuannya ini yang dianggap jadi pelanggaran besar karena mengkhianati dan membunuh tamunya. Ini termasuk dosa besar karena melanggar ritual keramah tamahan dan hubungan timbal balik antara tamu dan tuan rumah. Ritual ini disebut sebagai Xenia. Karena itu para raja di sekitar nggak mau ngelakuin sebuah ritual yang disebut katarsis buat ngebersihin dosa yang dilakuin Ixion. Dan dia pun dikucilkan, dibenci banget lah pokoknya sama orang-orang di sekitarnya. Zeus yang ngelihat Ixion nggak tega, dia ngerasa kasihan karena dikucilkan dan dibenci sama orang-orang. Makanya dia bawa Ixion ke Olympus. Tapi bukannya berterima kasih, muncul lagi nih kelakuan bejatnya. Ixion tergoda pas ngelihat Hera, istrinya Zeus. Parah, ratu para dewa mau diembat juga, berani banget. Kemudian Zeus curiga nih ngelihat Ixion genit banget ngelihat Hera. Makanya Zeus menciptakan sebuah awan yang disebut Nephele. Kemudian awan ini berubah menyerupai Hera yang persis banget kayak Kage Bunshin punya Naruto. Tujuan Zeus tuh buat mastiin bener gak sih nih orang demen sama istri gue. Ternyata bener. Ixion lalu menyetubuhi Hera palsu ini cuy. Zeus yang tahu kelakuan bejatnya yang 11-12 sama dia langsung ngamuk dan ngusir dia dari Olympus dan nyerang dia pakai petirnya. Zeus juga masukin Ixion ini ke dalam Tartarus dan nyuruh Hermes buat ngiket tubuhnya di sebuah roda berapi yang terus berputar tanpa henti untuk selama-lamanya. Tantalus. Nggak cuman Ixion, ada juga manusia yang buruk dan jahat. Dia ini seorang raja yang bernama Tantalus. Mirip sama Ixion yang udah diundang Zeus ke Olympus, Tantalus ini juga jadi tamunya para dewa. Tapi dia menyalahgunakan keramahan Zeus dengan nyuri ambrosia. Ambrosia ini makanan atau minuman yang bisa bikin umur panjang dan
keabadian gitu. Dia juga nyuri nektar dari Olympus buat dibawa ke bangsanya. Nggak sampai di situ, dia juga membeberkan rahasia para dewa. Kejahatan Tantalus ini masih berlanjut. Dia pernah nguji kemahatauan para dewa dengan mengundang mereka dalam suatu perjamuan. Tapi makanan yang dihidangkan tuh dari dagingnya Pelops, anaknya sendiri yang dia bunuh. Manusia ini psikopat, tega banget. Tapi para dewa udah punya firasat aneh. Mereka langsung sadar dan bisa ngerasain ada sesuatu yang aneh di makanan itu. Makanya mereka nggak nyentuh hidangan yang dikasih Tantalus. Tapi Demeter lagi bad mood kan waktu itu karena abis kehilangan anaknya si Persephone yang diculik Hades. Ya udah dia makan aja. Demeter makan bahunya Pelops yang udah dimutilasi. Dewa lainnya tuh kaget karena Demeter udah main makan aja. Mereka terus cepet-cepet ngasih tahu kalau itu tuh sebenarnya daging manusia. Demeter yang pikirannya udah bad mood dari awal malah jadi tambah kacau kan. Abis itu para dewa menghidupkan kembali anaknya Tantalus ini dengan menyatukan semua bagian tubuhnya yang terpotong di dalam suatu kuali suci, dan bagian bahu yang udah terlanjur dimakan Demeter tadi dibuat ulang sama Hephaestus. Pelops kemudian berhasil dihidupkan kembali dengan kekuatan para dewa. Tantalus pun dihukum di dalam Tartarus dengan berdiri di genangan air, dan di atas kepalanya ada pohon yang punya banyak buah yang kelihatannya enak banget. Tapi setiap kali Tantalus haus dan mau minum air, genangan air di bawahnya bakal surut. Dan waktu dia lapar mau ngambil buah di atas kepalanya, dahan pohon yang dipenuhi buah-buahan itu akan terangkat menjauh darinya. Jadi ya dia nggak akan pernah bisa makan dan minum, cuman bisa mantengin air dan buah, dia nggak akan bisa digapai. Tantalus dihukum dengan rasa lapar dan haus yang tiada akhir. Dan sebenarnya selain yang aku sebutin tadi masih banyak banget makhluk yang ada di dalam Tartarus. Cuman kisah mereka aja nih yang paling terkenal di mitologi Yunani yang berhubungan sama Tartarus. Jadi buat yang masih bingung apa perbedaan antara Tartarus sama wilayah kekuasaannya Hades, Underworld. Underworld itu luas, di sini tempatnya jiwa-jiwa orang yang mati, tempat istana atau kediamannya Hades, dan juga ada 5 sungai yang mengalir di Underworld: Acheron, Cocytus, Phlegethon, Styx, dan Lethe. Kalau Tartarus ya itu tadi yang aku bilang, penjara penyiksaan para monster di zaman kekuasaannya Uranus. Bahkan dari zaman Primordials udah ada dewa Tartarus yang merupakan personifikasinya. Sekarang Tartarus masih punya fungsi yang sama, menghukum para manusia juga dewa yang berdosa besar, hukumannya kekal gitu. Di dalam cerita fiksi ada karakter yang ngambil referensi dari Tartarus. Dia adalah Absolute Tartarus dari fiksi Ultra series yang jadi villain dari para Ultraman. Sama kayak Tartarus, Absolute Tartarus ini punya dimensi yang dipakai buat ngurung para Ultraman di sini. Ada juga referensi dari Titan di mitologi Yunani yang dikurung di dalam Tartarus, Absolute Titan. Ada juga Tartarus di Wrath of the Titans. Di situ Zeus diikat di dalam Tartarus buat ngebangkitin Kronos. Sempat disinggung juga dalam film Percy Jackson Sea of Monster waktu Kronos dimasukin ke dalam Tartarus ini. Alright, that's all about Tartarus. Rencananya pendek tapi jadinya panjang banget ya. As always, kalau kalian udah sampai di sini, thank you so much for watching. Thank you udah spend waktu kalian yang berharga di sini. I hope you guys like it, and I'll see you again on my next video. Bye-bye. Aja. Karena negara itu, negara. Nah, kok jadi dia nyusun rencana buat Kronos, buat ngebebasin, buat Kronos. Tapi Gaia nggak senang sama perlakuan Uranus. Nemos nih.